Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan semuanya, yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan selaku pengajar kami di mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dan Islam Klasik dan Modern. Kemudian kami berdua sebagai satu tim untuk tugas pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pola pendidikan Islam periode Bani Umayyah. Ya, perkenalkan, kami Agus Syairi dan Agus Haryanto, duo Agus. Semoga pemaparan kami bisa membuat semuanya bisa menambah wawasan dan ilmunya. Ya. Ya, latar belakang bahwasanya sejarah pendidikan Islam erat kaitannya dengan sejarah Islam. Sejarah pendidikan Islam erat kaitannya dengan sejarah Islam karena proses pendidikan Islam sejatinya berlangsung sepanjang sejarah Islam dan berkembangnya sejalan dengan perkembangan sosial budaya umat Islam itu sendiri. Melalui sejarah Islam pula, umat Islam bisa meneladani model-model pendidikan di masa lalu sejak periode Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama sesudahnya. Para ahli menyebut bahwa sebelum muncul sekolah dan universitas, bahwasanya ada lembaga non formal, yaitu yang di dalam Islam adanya sebuah lembaga non formal, yaitu adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid dinasti Umayyah, pada masa dinasti Umayyah ini didirikan oleh penguasa, itu umumnya dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk pendidikan seperti tempat belajar, ruang perpustakaan, buku-buku dari berbagai macam disiplin ilmu, dan itu jauh berkembang dulu sebelum Al-Azhar yang ada di Mesir didirikan. Yaitu sesungguhnya sebelum Al-Azhar pun sudah banyak sekali masjid yang dipakai untuk tempat belajar. Ya, sejarah singkat tentang dinasti Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah adalah kekhalifahan Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelahnya adalah kekuasaannya adalah dipegang oleh Bani Umayyah ini. Ini memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab. Kemudian mereka berpindah dari tahun 756 sampai 1031 itu di Cordoba Spanyol. Itu menandakan betapa besarnya kekuasaan Islam dan sangat luas sekali pada saat itu. Kemudian dinasti Umayyah ini diambil dari dirujuk kepada nama Umayyah bin Abdul Asyams, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu adalah Muawiyah bin Abu Sofyan atau kadang-kala disebut dengan nama Muawiyah I. Tingkat pengajaran pada masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah sebenarnya telah ada tingkat pengajaran. Yang pertama adalah tingkat pertama yaitu kutab, itu untuk anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta pokok-pokok agama. Kemudian setelah tamat mereka meneruskan ke pelajaran selanjutnya, yaitu adalah pelajaran di masjid. Pelajaran di masjid itu terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah gurunya belumlah ulama, sedangkan pada tingkat tinggi gurunya ulama dengan keilmuannya yang masyhur kaliman dan kesolehannya. Kemudian dari kurikulum kutab, yaitu adalah tentang mengajarkan membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar pokok-pokok agama. Adapun kurikulum tingkat menengah dan tinggi yaitu adalah Al-Quran dan tafsirnya, kemudian hadis dan pengumpulannya, kemudian fikih lebih kepada pendalaman ilmu fikih dan usulnya. Kemudian pola pendidikan Islam pada periode Umayyah itu bersifat desentrasi. Apa itu desentrasi? Yaitu tidak hanya terpusat di ibu kota negara saja, tapi sudah dikembangkan di daerah-daerah yang sudah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Ilmu yang ada pada saat itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah,
Mesir, Cordova, Basrah, Kufah, Damsyik dan Palestina, dan Fistad, Mesir. Adapun ilmu yang dikembangkan pada saat itu adalah kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, sastra, baik itu adalah dalam hal bangunan, seni rupa maupun seni suara. Kemudian tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada di Kutab, kemudian ada di masjid, kemudian ada di majelis sastra, kemudian ada di pendidikan istana. Kutab itu tempatnya untuk belajar menulis. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta pokok-pokok ajaran Islam. Adapun masjid, ini adalah tingkat menengah. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya. Kemudian kenapa di masjid? Ya, ini masuk kepada elemen penting dalam pendidikan, yaitu karena pada masa ini masjid selain digunakan untuk ibadah, itu memang digunakan untuk pendidikan. Dan pada saat di Bani Umayyah, Masjid Nabawi dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu digunakan menjadi tumpuan penuntut ilmu di seluruh dunia Islam. Ya, jadi selain menjadi kiblat untuk sholat, mereka juga kiblatnya ilmu. Kemudian ada kutab, ada masjid, selanjutnya adalah ada majelis sastra. Ini sengaja dibuat oleh khalifah dan ini merupakan bangunan yang bagus dan indah dan diperuntukkan untuk sastrawan dan ulama terkemuka untuk orasi dan menyampaikan ilmu-ilmunya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan pendidikan istana. Pendidikan istana ini diperuntukkan hanya untuk anak-anak khalifah dan para pejabat pemerintahan. Adapun kurikulumnya pun juga sedikit berbeda karena anak-anak di pendidikan istana ini lebih ke arah kurikulum bagaimana kecakapan mereka dalam pemerintahan atau hal-hal yang dibutuhkan atau diperlukan dalam pemerintahan. Maka kurikulumnya diatur baik oleh guru maupun orang tua murid yang notabene adalah khalifah ataupun pejabat-pejabat negara. Jasa pendidikan Umayyah, jasa dinasti Umayyah dalam pendidikan, yaitu adalah mereka bisa mensentralkan masjid menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan tinggi dalam masyarakat Islam. Dengan penekanan ini, di masjid banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah berkembang, diantaranya syair, sastra, dan ilmu lainnya. Dengan demikian, periode ini merupakan periode cemerlangnya masjid. Kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang pada Bani Umayyah itu adalah ilmu agama, Al-Quran, hadis fikih, dan yang lainnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga sudah mulai adanya perkembangan pesat dalam hadis juga. Kemudian yang berkembang juga yaitu adalah tentang ilmu sejarah. Bagaimana ada Ubaid bin Syahriyah Al-Jurhumi yang berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ada juga ilmu pengetahuan bidang bahasa, nahwu sorof, bahasa itu sendiri, kemudian bidang filsafat, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Serta sudah masuk pada saat itu ilmu mantik, kimia, astronomi, serta ilmu kedokteran. Kurikulum yang ada pada masa Bani Umayyah itu terbagi menjadi 2, kurikulum pendidikan rendah atau dasar, kemudian kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan rendah ini dibuat karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Kemudian kedua, kesukaran diantaranya membedakan fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar. Kemudian kurikulum tinggi itu sangat berbeda dengan kurikulum rendah atau dasar lagi tadi karena poin-poinnya adalah pada kurikulum tinggi ini pada syekh yang mau mengajarkan ilmunya, kemudian mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu, kemudian guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. Kemudian mahasiswa bebas untuk mengikuti pelajaran di sebuah halakoh atau berpindah ke halakoh lain, bahkan dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian perbedaannya pada kurikulum rendah atau dasar ini, mereka lebih diarahkan kepada kurikulum Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis fikih, usul fikih, nahwu sorof, balaghah, bahasa dan sastranya. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi
itu karena merupakan fase kedua perkembangan Islam. Itu Islam mulai bersentuhan dan pemikiran Yunani, Persia, India. Kemudian pada saat itu ya dipelajari adalah mulai pelajaran-pelajaran di luar agama, yaitu contohnya adalah ilmu-ilmu kimia, mantik, ilmu pasti, ilmu falak, ilmu hewan, dan ilmu-ilmu kedokteran. Kesimpulannya, pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin dan Umayyah, tujuan pendidikan sebenarnya satu, yaitu adalah tentang keagamaan semata, yaitu mengajar dan belajar karena Allah dan mengharap keridhaannya. Lebih ke arah ilmu akidah, fikih, Al-Quran. Kemudian juga kesimpulan pada materi ini, pemerintahan dinasti Umayyah itu sangat menaruh perhatian yang sangat besar dalam hal pendidikan. Kemudian memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasai serta melakukan kaderisasi ilmu itu sendiri. Ya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Syukran jazilan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.